Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'syaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini adalah hari Id, di mana setiap kita masih sangat teringat dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita rindu, orang-orang yang begitu besar jasanya dalam hidup kita, sehingga kesedihannya menjadi memuncak, menguasai tubuhnya. Tak kuat, air mata pun tidak bisa dibendung untuk menetes. Maka besarkanlah nama Allah, ucapkanlah takbir, katakan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Allah yang maha besar menguasai diri kita, memenuhi jiwa dan raga kita, kalbu kita diisi penuh dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa besar dari kesedihan dan kegundahan itu. Semuanya akan mengecil ketika disandingkan dengan nama Allah. Id, ma'asyaral muslimin, Id dikenal dengan Id, hari raya, karena dia terus berulang, akan terus datang kembali. Dia memang akan datang, dia memang akan kembali. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kembali bisa bertemu dengannya pada tahun yang akan datang? Maka ma'asyaral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah, momen Idul Adha adalah momen untuk kita mengingat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lantas kenapa mesti Nabi Ibrahim yang dibahas? Kenapa harus selalu Nabi Ibrahim yang diangkat temanya? Ayuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, agar kita senantiasa mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam ayat Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian semua pada diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik, beliau dan keturunannya.
Tidak dikatakan orang beriman yang bersamanya, karena ketika itu tidak ada yang beriman kecuali hanya keluarganya saja. Di ayat selanjutnya Allah tekankan kembali, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri mereka semua suri tauladan yang baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan wazkur fil kitab Ibrahim. Ingatlah di dalam kitab ini, yakni Al-Quran, kisah-kisah Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar terus mengingat-ingat Nabi Ibrahim beserta dengan keluarganya minimal dalam satu hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ketika kita mengucapkan at-tahiyyat. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita ingin membedah bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, misalnya tidak akan mungkin sanggup 1-2 pertemuan untuk mengkajinya hingga selesai. Namun pada momentum ini kami ingin menyampaikan 3 pesan dari hidup perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taat tidak mungkin bisa berhenti ujiannya. Semakin dia taat, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya tidak akan pernah usai. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertamanya begitu berat ketika beliau harus memahamkan kepada orang tuanya, ayahnya sendiri, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau mesti harus menyembah sesembahan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa mengijabahi semua permintaanmu? Apa kata ayahnya? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti mengucapkan hal itu, wahai Ibrahim, aku akan lempari engkau dengan batu sampai mati. Pergi engkau, tinggalkan aku selamanya. Apakah Nabi Ibrahim marah? Demi Allah hadirin, tidak ada ujian yang paling berat dibandingkan ujian kita ingin memahamkan untuk orang tua kita tentang kebenaran, namun ternyata orang tua kita menolaknya. Marahkah Ibrahim? Melaknatkah Ibrahim? Memakikah Ibrahim? Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Sungguh aku akan memohonkan untukmu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia, Allah, adalah Tuhan yang begitu sayang kepadaku. Marahnya orang tua, jengkelnya orang tua, betapapun hal itu muncul dari mereka kepada kita, tidak ada yang boleh keluar dari kita kecuali ucapan yang baik, ucapan yang benar. Maka selagi mereka masih ada, inilah kesempatan. Peluk tubuhnya, cium tangannya, usap kepalanya dengan lembut, dan ciumlah keningnya. Engkau boleh menjadi orang yang paling hebat, sekalipun engkau menjadi seorang nabi dan rasul. Engkau boleh memiliki harta melimpah ruah, dan engkau boleh memiliki jabatan yang tinggi. Namun ketika itu semua berhadapan dengan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala katakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Letakkan semua sayap-sayap kebanggaanmu di hadapan mereka berdua karena kasih sayangmu untuk mereka. Jangan engkau berbangga karena engkau seorang nabi dan rasul ataupun pendakwah sekalipun. Jangan engkau bangga dengan hartamu ataupun jabatan dan pangkatmu yang tinggi. Engkau boleh tunjukkan itu semua kepada manusia, tapi jangan kepada orang yang menyuapimu, membesarkanmu, dan merawatmu hingga dewasa. Maka ketika ujian ini Nabi Ibrahim alaihissalam lulus, Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian bersama kaum dan pemerintahnya.
Kaumnya dan pemerintahnya tidak mau dengar ayat-ayat ataupun firman-firman Tuhannya. Nabi Ibrahim memiliki kitab suci yang dikenal dengan Suhuf Ibrahim dan Musa. Kaumnya tidak mau mendengar hal itu. Pemerintahnya tidak mau mendengar hal itu. Mereka tetap menyembah berhala-berhala. Maka Nabiullah Ibrahim harus berdakwah dengan logikanya, berdakwah dengan akalnya. Karena tidak setiap orang mau mendengar firman-firman Tuhan. Ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu, maka kaumnya mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada satu pemuda yang tidak pernah senang dengan kita, dialah Ibrahim. Maka ketika didatangkan Ibrahim, diadili oleh pemerintahnya di hadapan semua kaumnya, Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Ketika kampak memang sudah diletakkan oleh Ibrahim, dikalungkan pada leher berhala yang paling besar, memang itu yang disisakan oleh Ibrahim. Ibrahim mengatakan untuk mengajak berpikir mereka semua, justru yang melakukannya adalah patung yang paling besar ini. Kalau kalian tidak percaya, tanyai patung-patung yang hancur ini. Bagaimana patung bisa berbicara? Bagaimana itu semua harus berucap? Namun setiap orang yang kalah debat, setiap orang yang kalah dalam diskusi, setiap orang yang tidak bisa membantah, pasti bukan argumen yang dia keluarkan, bukan hal-hal ilmiah yang dia sampaikan, melainkan kekerasan dan otot. Qalu harriku, bakar Ibrahim. Itulah ucapan orang-orang yang kalah. Itulah ucapan orang-orang yang lemah. Itulah ucapan orang-orang yang tidak punya bukti dan argumen yang kuat. Kekerasan dan kekerasan yang disampaikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun diselamatkan oleh Allah dari ujian ini. Berhentikah ujian? Tidak. Diuji Nabi Ibrahim pada dirinya sendiri. Tidak punya keturunan, tidak punya anak. Kebingungan Nabi Ibrahim alaihissalam karena yang beriman hanya beliau dan istrinya. Seandainya ini tidak diteruskan, kepada siapa agama ini akan diwariskan? Maka Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang, hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam pada tahun ke-86 usianya. Selesaikah ujian? Tidak. Diuji kembali. Begitu lahir anaknya, baru dipeluk, baru dicium oleh Ibrahim, digendong anak tersebut. Ternyata Allah perintahkan agar diletakkan anak dan istrinya di tempat biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang jauh dari manusia, jauh dari hiruk pikuk dunia, jauh dari tempat-tempat yang bergelimang dengan harta, diletakkan di tempat yang tidak ada tumbuhan tumbuh di sana. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendoakan mereka dari kejauhan. Selesaikah ujian? Tidak. 9 tahun Nabiullah Ibrahim berpisah. Allah perintahkan untuk kembali. Temui keluarganya, temui anaknya. Begitu datang, begitu berjumpa dengan mereka, memeluk mereka, mencium mereka. Begitu malam harinya Nabiullah Ibrahim diberikan wahyu untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim berusaha menolak kenyataan ini, berusaha menyampingkan hal ini, padahal Nabiullah Ibrahim sudah paham setiap mimpi para nabi adalah wahyu. Beliau mengatakan mungkin ini dari setan. Maka di hari keduanya keceriaan itu mulai memudar dari wajah Nabiullah Ibrahim, melihat anak dan istrinya. Dan ketika malam yang kedua,
Dimimpikan lagi beliau menyembelih anaknya. Masih Nabiullah Ibrahim berusaha mengelak dan mengatakan mungkin ini dari setan. Namun tidak, pada malam yang ketiga ternyata mimpi itu kembali muncul. Nabiullah Ibrahim langsung pasrah dan mengatakan, ya Rabb, aku akan panggil anakku. Dipanggillah anaknya Ismail alaihissalam. Difahamkan dia dan tidak mengatakan ini adalah wahyu dari Allah. Yang Nabiullah Ibrahim katakan, inni arafil manam anni azbahuk. Saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Kebaikan dibalas kebaikan. Betapa lembutnya Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, maka Allah jadikan Nabi Ismail sangat lembut kepada ayahnya. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Anaknya pun tahu mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita faham, orang yang berhijrah, orang yang semakin taat, orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya tidak akan mungkin pernah selesai sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Apakah selesai? Tidak. Ujian kubur, ujian mungkar nakir, ujian kebangkitan, ujian di padang mahsyar, ujian melintasi sirat, ujian tidak pernah selesai sampai orang muslim yang taat, sampai orang muslim yang dekat dengan Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jangan pernah mundur pada setiap permasalahan hidup. Engkau orang taat ataupun ahli maksiat, ujian hidup akan datang. Bedanya adalah kualitas dirimu ketika menghadapi ujian itu. Ahli maksiat ketika menghadapi ujian, dia akan mengambil jalan pintas, na'udzubillahi min dzalik. Ahli taat ketika menghadapi ujian, Allah akan kuatkan hatinya, Allah akan teguhkan imannya, dan Allah akan tunjukkan kemana jalan yang lurus. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang berhijrah, berbahagialah bagi orang-orang yang taat, berbahagialah pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat dekat dengan Allah, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada Allah pada setiap etape perjalanan kehidupannya. Bertemu dengan orang tuanya, dia mendoakan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan kaumnya, beliau mendoakan kaumnya. Bertemu dengan keluarganya yang harus berpisah, beliau mendoakan keluarganya. Bahkan setiap doa yang kita dengar hampir kebanyakannya adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa Nabiullah Ibrahim berulang berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku keturunan yang saleh. Baik sangkanya kepada Allah tidak pernah putus, keyakinannya kepada Allah tidak pernah luntur, semangatnya dalam keyakinan bahwasanya Allah akan mengijabah setiap doa-doa orang mukmin betapa kuat di dalam hatinya. 86 tahun tidak pernah berganti doanya, dan Allah kabulkan hal itu. Dan Allah ulangi, tunda untuk anak yang berikutnya, hingga Nabiullah Ibrahim berdoa selama 13 tahun berikutnya. Maka pada usia ke-99 tahun lahirlah Nabi Ishak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim ini diingat betul oleh para anbiya dan rasul, sehingga ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang selama 40 tahun, Nabi Musa alaihissalam tetap bersabar menunggu dikabulkannya doa tersebut.
Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta arah kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Berdoa selama 3 tahun menunggu agar dikabulkan. Kalau demikian sifat akhlak para anbiya dan rasul, betapa sabarnya mereka dalam berdoa, betapa yakinnya mereka akan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap malam mereka tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wahai muslim, jangan pernah ragu doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau para nabi dan para rasul saja harus mesti ditunda, maka bagaimana dengan kita yang belum seperti mereka? Cukup usahalah lebih baik, usahalah lebih saleh, usahalah lebih takwa, dan kuatkan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam adalah puncak dari rasa cinta, puncak dari rasa sayang adalah kita mau melepaskan apa yang kita sayang, apa yang kita cinta, rela berbagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memang begitu sayang, kalau engkau memang begitu cinta, maka bukan dengan memiliki apa yang engkau sayang, bukan dengan apa yang engkau pegang erat-erat, apa yang engkau cintai itu, ketika itu untuk Allah, maka lepaskanlah. Jangan engkau tahan, jangan engkau peluk, jangan engkau pegang dia erat-erat. Nabiullah Ibrahim alaihi salam begitu sayang, begitu cinta dengan orang tuanya. Namun karena ini untuk Allah, taat kepada perintah Allah, untuk berbakti pada setiap perintah orang tuanya, maka beliau pun rela lepas dan meninggalkan orang tuanya. Taat karena disuruh orang tuanya suruh pergi. Demikian pula taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melepaskan anak dan istrinya di suatu tempat yang sangat jauh. Tidak ada sumber-sumber kehidupan di sana. Taat. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyerahkan putranya yang paling beliau sayang. Beliau pun kembali taat. Puncak rasa cinta, puncak rasa sayang adalah bukan dengan memiliki apa yang kita cintai dan apa yang kita sayang. Lepaskan kalau memang itu perintah dari Allah, biarkan kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalau kita cinta dengan harta, kita suka dengan harta, maka ketika Allah yang meminta untuk keluarkan dalam rangka berkurban, keluarkanlah wahai hadirin. Lepaskanlah itu apa yang kita sayang, lepaskanlah apa yang kita cinta. Jangan dipegangi erat-erat harta itu, jangan engkau tahan harta itu. Berkurbanlah, 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 karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak diminta untuk menyembelih kambingnya, padahal kambing dan sapinya tidak terhitung berapa jumlahnya. Nabiullah Ibrahim tidak diperintah oleh Allah untuk menyembelih untanya, padahal untanya mencapai 3.000 ekor. Setiap hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah tenang. Setiap waktu makan siang beliau keliling radius 2 mil. 1 mil ukuran 1,5 kilo. Dalam radius 3 kilo Nabiullah Ibrahim mencari siapa warga yang belum bisa makan, siapa masyarakat yang masih kelaparan, karena beliau memang ahli tamu, ahli sedekah. Bahkan Allah mengabadikan Nabiullah Ibrahim, bagaimana karamnya, bagaimana kemuliaannya dalam menjamu tamu. Saat malaikat datang dalam wujud manusia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memotong 1 ekor sapi, bukan 1 ekor kambing, bukan 1 ekor ayam, 1 ekor sapi untuk tamu yang jumlahnya 7 orang.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah hewan yang paling kamu sayang, carilah hewan yang paling bagus, carilah hewan yang paling layak. Begitu kamu sudah dapat hewan ini, karena kamu lihat ini paling bagus, ini paling baik, maka kamu sayang, kamu rawat, kamu kasih dia makan, kamu jaga tidurnya, kamu wanti-wanti para penjaga, kamu juga berpesan kepada para pengelolanya, dan kamu menghadiri ketika dia dikumpulkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Namun ternyata Allah perintahkan, potong apa yang kamu sayang ini, potong apa yang kamu banggakan ini. Demi Allah kaum muslimin, inilah sedekah yang sangat besar dari kita kaum muslimin. Sedekah kita mungkin setiap hari hanya 2.000, 5.000, 10.000 atau 50.000. Sedekah kambing, sedekah sapi, jumlahnya adalah jutaan, dan itu adalah sedekah kalian semua untuk kaum muslimin. Fatibu biha nafsa. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, perhatikan niatmu ketika akan berkurban. Jangan engkau bangga membawa hewan yang begitu mahal ini di hadapan manusia. Jangan engkau bangga membawa hewan yang begitu besar ini di hadapan manusia. Jangan engkau bangga membawa hewan yang begitu mulus, bersih, dan begitu indah di hadapan manusia. Karena setiap amal dari amal-amal saleh dibangun di atas rasa bangga di hadapan manusia. Allah tidak akan menerima amal tersebut. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan kalian, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang kalian persembahkan. Sehingga ketika nanti disembelih, sebelum darah hewan sembelihan itu menetes ke tanah, kurang lebih 2 detik sebelum darah itu menetes dan menyentuh tanah. Akan tetapi Rasulullah menjanjikan ada yang lebih cepat daripada itu. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu sampai kepadamu, dan pahalamu sudah lebih dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah hewan kurban itu menetes ke tanah. Fatibu biha nafsa. Maka perbaikilah niatan-niatan kalian. Semoga yang sedikitnya ini bermanfaat untuk kita semua dan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu setia, yang begitu sayang, dan begitu berusaha untuk mencontoh setiap sunnah-sunnah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير واجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق الشر.